Halo adik-adik, balik lagi bersama kakak di channel GEP Media. Yang kali ini kakak akan membahas tentang lanjutan pembahasan bab stoikiometri yang kemarin kita udah bahas di bagian pertama. Kita lanjut saja. Sebanyak 2 milimol kalsium hidroksida direaksikan dengan 50 mili asam nitrat sebanyak 0,2 molar. Ya, menurut reaksi yang belum setara sebagai berikut. Nah, konsentrasi ANO3 setelah bereaksi adalah berapa? Oke, di sini kuncinya adalah kita harus membuat persamaan reaksi yang setara yang pertama, dan yang kedua kita harus membuat yang namanya MRS atau mula-mula reaksi sisa. Tapi yang harus kita pakai di sini adalah satuannya adalah milimol. Karena di sini ditulis milimol dan kita akan lebih mudah untuk mencari yang namanya milimol dibandingkan dengan mol itu sendiri. Oke, nah langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu setarakan reaksi yang ada. Oke, di sini kakak sudah mempunyai yang namanya reaksi setara, di mana kalsium hidroksidanya ada 1, sementara asam nitratnya ada 2, sementara kalsium nitratnya itu cuma 1, dan yang terakhir itu adalah H2O. Ya, harusnya di situ ditulis H2O, bukan H2 saja. H2O-nya sebanyak 2 buah. Setelah menyetarakan reaksi yang ada, kita lanjut dengan menghitung MRS-nya atau mula-mula reaksi sisa. Yang pertama itu yang kita ketahui adalah sebanyak 2 milimol kalsium hidroksida itu direaksikan dengan 50 mili asam nitrat dengan konsentrasi 0,2 molar. Nah, untuk kalsium hidroksida kita sudah tahu molnya, yaitu 2 milimol. Sementara untuk asam nitrat kita belum dapat nih. Untuk mencari yang namanya milimol, kita cukup mengalihkan antara volume dan konsentrasinya atau molarnya tanpa perlu mengubah yang namanya satuannya. Berarti di sini kita dapat 50 dikali 0,2 itu sama dengan 10 milimol. Nah, ketika kita sudah mendapatkan mol mula-mula dari reaksinya, kita akan mencari reaksinya atau jumlah mol yang bereaksinya dengan cara mencari reaksi pembatasnya. Nah, untuk reaksi pembatas ini kalian bisa cari dengan menggunakan rumus mol mula-mula dibagi dengan koefisiennya. Untuk kalsium hidroksida, mol mula-mulanya itu adalah 2 mol, ya, dibagi dengan koefisiennya yaitu 1. Sementara untuk asam nitrat, karena mol mula-mulanya adalah 10 milimol, kita bagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah 5. Nah, di sini kita bandingin antara mol dibagi dengan koefisiennya masing-masing. Kan tadi itu ya, kalsium hidroksida itu 2 bagi 1 ya, berarti 2. Sementara untuk asam nitrat 10 bagi 2, 5. Oh, berarti yang paling kecil adalah kalsium hidroksida. Sehingga ini membuat kalsium hidroksida sebagai reaksi pembatasnya. Sehingga kakak tulis di bagian R-nya atau reaksinya untuk kalsium hidroksida 2, sementara untuk asam nitrat itu 4. Karena untuk 1 buah kalsium hidroksida itu membutuhkan atau bereaksi sebanyak 2 milimol. Sementara untuk 2 asam nitrat itu membutuhkan 2 kalinya. Oke, kita pakai perbandingan mol di sini. Sehingga ditulis 4 milimol. Kita dapat sisanya nih 10 dikurangi 4, yaitu 6 milimol. Nah, karena yang ditanya adalah konsentrasi, maka kita pakai rumus, yaitu konsentrasi sama dengan mol dibagi volume. Oke, kita tidak perlu merubah yang namanya satuan. Ya, tinggal dimasukin 6 milimol dibagi dengan 50 mili alias total seluruh volumenya. Karena kalsium hidroksida itu nggak ada volumenya, ya anggap aja 0. Sementara untuk yang asam nitrat kita tulis jumlahnya adalah 50. Oh, berarti 0 ditambah 50 sama dengan 50. Berarti 6 dibagi 50 sama dengan 0,12 molar. Oke, itu untuk nomor 8. Nah, di sini sebuah tabung bervolume tetap berisi 6 gram gas H2 dengan airnya 1, memiliki tekanan 12 atm pada temperatur tertentu. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas neon. Ya, AR neonnya itu adalah 20, sehingga tekanan menjadi 40 atm tanpa mengubah temperatur. Massa gas total di dalam tabung adalah berapa? Oke, jadi gini untuk soal yang nomor 9 tuh. Kita punya wadah nih. Wadahnya itu pertama kali kita isi dengan gas hidrogen, ya, sebanyak 6 gram dengan tekanannya 12 atm. Kemudian kita masukin gas kedua, yaitu gas neon. Ternyata tekanannya itu bertambah menjadi 40 atm. Nah,
karena yang ditanya adalah massa gas total, maka di sini kita harus mencari yang namanya mol setiap komponen yang ada di sini. Yang pertama H2, karena H2 itu massanya sudah ada, ya nggak masalah. Sama yang menjadi masalah adalah massa dari neon tersebut. Maka dari itu yang kita perlukan adalah persamaan PV nRT. Tapi di sini ada kondisi-kondisi tertentu, yaitu di mana RTV-nya itu sama karena satu wadah. Kalau misalkan beda wadah, mungkin saja ada yang bedanya lagi kan. Sehingga kita punya perbandingannya, yaitu untuk RT per V akan sama dengan P per N. Nah, P per N ini yang kita gunakan untuk mencari mol gabungannya. Nah, dapat dibandingkan keadaan 1 sebelum dan keadaan 2. Oke, keadaan satunya itu sebelum ditambahkan gas neon, sementara keadaan keduanya itu adalah setelah ditambahkan gas neon. Sehingga kita punya P1 per N1 sama dengan P2 per N2, ya, alias P untuk keadaan ke-1 adalah 12 ketika belum ada gas neon, dibagi dengan mol dari H2, 6 per 2. Karena H itu ada 2 kan, H karena airnya masing-masing H itu 1, berarti jumlahnya jadi 2. Oke, sama dengan 40. Nah, tekanannya itu jadi 40 kan. Oh, berarti ini keadaan kedua. Kita di sini ingin tahu jumlah molnya itu ada berapa. N2 itu adalah N totalnya. Nah, kita hitung ternyata N2-nya itu sama dengan 10. Karena kita ingin mencari yang namanya massa neon, berarti kita harus tahu dulu mol neon itu berapa. N2 sama dengan N total akan sama dengan mol dari H2 ditambah mol dari neon. Karena N totalnya 10, sementara N dari hidrogennya itu adalah 3. Nah, kita bisa mencari mol dari neon itu sebanyak 7. Nah, udah dapat mol nih. Sekarang kita akan mencari yang namanya massa. Masih ingat kan, rumus massa itu sama dengan mol dikali dengan AR-nya. Nah, ini dia, massa dari neon adalah mol dikali dengan AR dari neon, yaitu 7 dikali 20 menjadi 140. Karena yang ditanya adalah massa total, sehingga kita jumlahin aja massa dari H2 ditambah dengan massa dari neon. Oh, berarti massa dari H2 itu 6 ditambah dengan 140 yang massa neonnya, sehingga jawabannya adalah 146 gram. Oke, itu untuk nomor 9. Nomor 10, persentase massa atom H, AR-nya H sama dengan 1 dalam suatu senyawa organik adalah 13%. Jika tetapan Avogadro itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 23, jumlah atom H yang terdapat dalam 2,3 gram senyawa tersebut adalah berapa? Ketika kita ingin mencari jumlah atom, kita harus tahu dulu molnya berapa. Ketika kita ingin tahu molnya berapa, kita juga harus tahu massa dari atom tersebut juga berapa. Sehingga yang pertama kali kita lakukan adalah mencari massa H atau massa hidrogen. Massa H itu akan sama dengan persen H-nya dalam senyawa tersebut, yaitu sebanyak 13% atau 13 per 100 dikali dengan massa senyawanya, yaitu 2,3 gram. Nah, sehingga jawabannya itu adalah 3 gram. Oke, seperti yang ada di layar. Nah, molnya itu menjadi 3 per 1 sama dengan 3 mol. Oke, nah kita udah dapat nih molnya. Selanjutnya adalah kita rubah mol ini ke jumlah partikel. Jumlah partikel dari H itu akan sama dengan bilangan Avogadro dikali dengan molnya, yaitu 6 kali 10 pangkat 23 dikali dengan 3 sama dengan 18 kali 10 pangkat 23 atau sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 24. Nah, itu dia jawabannya untuk nomor 10. Oke, jadi kalian harus perhatikan apa yang ditanyakan dan apa yang harus kalian cari untuk mendapatkan jawabannya. Lanjut, cisplatin dengan Mr300 senyawa anti kanker disintesis atau dibuat dengan mereaksikan 1,7 gram amonia, Mr-nya 17, dengan 8,3 gram K2PtCl4, Mr-nya 415 menurut reaksi berikut. Jika reaksi berlangsung sempurna, massa reaksi yang tersisa adalah berapa? Oke, ini kaitannya dengan yang namanya reaksi pembatas. Oh, berarti kalian harus mencari yang namanya reaksi pembatas, lalu lihat siapa yang bersisa. Itu adalah reaksi yang tersisa. Oke, kakak udah punya reaksinya nih, reaksi yang setara dan juga MRS-nya. Nah, pertama kali yang kita cari adalah mol mula-mula. Oke, yang pertama adalah mol dari K2PtCl4, yaitu 8,3 dibagi dengan 415. Hasilnya itu adalah 0,02 mol. Oke, sementara untuk yang NH3 itu adalah 1,7 dibagi dengan 17, hasilnya adalah 0,1. Nah, kita bagiin aja 0,1 bagi 2 untuk yang NH3, hasilnya kan 0,05.
Sementara untuk yang K2PTCl4 itu akan sama dengan 0,02 dibagi 1. Nah, kalau kita bandingin, mol dibagi koefisien yang terkecil adalah yang K2PTCl4, sehingga pada akhir reaksi K2PTCl4 ini akan habis atau tidak bersisa. Sementara yang bersisa itu adalah NH3. Sekarang kita cari yang bereaksinya berapa. Karena K2PTCl4 itu habis, berarti yang bereaksinya juga akan sama dengan mol mula-mula, yaitu 0,02 mol. Sementara untuk NH3, karena koefisien itu adalah 2 kali dari K2PTCl4, maka mol reaksi dari NH3 adalah 0,04. Oke, sehingga kalau dikurangin, kakak akan dapat molnya itu adalah 0,06. Nah, dari 0,06 itu kita rubah menjadi massa. Massa itu rumusnya adalah mol dikali dengan mR. Nah, sehingga 0,06 dikali dengan mR-nya yaitu 17. 0,06 kali 17 adalah 1,02 gram. Itu dia nomor 11. Reaksi antara gas metana dan gas klor berlangsung sempurna menurut reaksi berikut. Jika volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi berikut adalah 300 ml, volume total gas-gas hasil reaksi adalah berapa? Hasil reaksinya di sini adalah produk. Oke, berarti kalian hanya perlu mencari volume dari CHCl3 dan H2 saja. Untuk reaktannya tidak perlu. Oke, di sini kita menggunakan hukum perbandingan volume, yaitu dimana perbandingan koef itu sama dengan perbandingan volume. Ini dia reaksinya dan ini adalah perhitungannya. Oke, karena yang diketahui pertama kali adalah volume dari gas H2 yaitu sebanyak 300. Berarti di sini kita bisa menggunakan perbandingan koefisiennya sebagai penentu untuk menentukan yang namanya volume dari senyawa-senyawa yang ada. Berarti untuk menentukan volume dari CHCl3 kita cukup membandingkan koefisien saja. Berarti koefisien dari CHCl3 adalah 2 dibagi dengan koefisien dari hidrogen adalah 3 dikali dengan volume gas hidrogen yaitu 300. Berarti 2/3 dikali 300 itu hasilnya 200. Oke, di sini kita udah dapat nih hasil reaksinya yaitu 200 dan 300. Maka kalau kakak jumlahin itu hasilnya adalah 500. Berarti total gas hasil reaksi adalah 500 ml. Seperti itu. Jadi ingat ya, di sini kita menggunakan hukum perbandingan volume. Oke, kakak lanjut. Nomor 13. Ini sama seperti nomor 11. Yang pertama kali kita cari adalah mencari massa dari atom tersebut, kemudian rubah ke mol, dan yang terakhir adalah rubah ke dalam jumlah partikel. Langsung saja, yang pertama adalah mencari massa dari Cl. Nah, ini dia cara menentukan massanya, yaitu persennya 35,5/100 dikali 0,9 yaitu 0,3195 gram. Oke, nah itu dia massa dari Cl-nya. Kemudian kita cari molnya nih, berarti 0,3195 dibagi 35,5 yaitu 0,009 mol ya, maaf itu mol. Oke, udah dapat nih molnya. Kalau udah dapat molnya, kita tinggal kalikan dengan yang namanya bilangan Avogadro. Oke, nah sehingga kita dapatkan 5,4 kali 10 pangkat 21. Nah, itu dia nomor 13. Akan lanjut. Nomor 14, gas disilana, MR-nya 62, bereaksi dengan gas oksigen, ya, MR-nya 32. Pada suhu tertentu menurut reaksi berikut, ya, massa SiO2 MR-nya 60 yang dihasilkan dari reaksi antara 46,5 gram Si2H6 dan 128 gas oksigen adalah berapa? Nah, seperti konsep yang sudah kakak sebutkan tadi, kita harus tahu dulu mol mula-mulanya dari setiap reaksi. Nah, ini dia mol dari Si2H6 adalah 46,5 dibagi 62 akan sama dengan 0,75. Sementara mol dari O2 adalah 128/16 dibagi 4. Maaf ya, itu harus 32, tapi hasilnya sama kok. Nah, di sini konsepnya adalah reaksi pembatas. Oke. Mol per koef, ya, kalian cari yang terkecil, itu adalah reaksi pembatasnya. Kita buat persamaan reaksinya. Jadi seperti ini. 2 Si2H6 ditambah 7O2 akan menjadi 4 SiO2 ditambah 6H2O. Oke, mula-mulanya ada, reaksinya kita tinggal cari. Ternyata yang menjadi reaksi pembatas adalah Si2H6 karena 0,75 dibagi 2 akan lebih kecil daripada 4 dibagi 7, sehingga Si2H6 itu akan habis pada akhir reaksi.
Nah, karena yang dicari adalah SiO2, ya udah langsung aja ke SiO2. Ya, dengan menggunakan perbandingan mol dengan koefisien, kita bisa menentukan nih SiO2 yang terbentuk, yaitu 1,5. Ya, karena 2 ke 4 itu dikali 2, sehingga molnya juga harus dikali 2. Berarti 0,75 dikali 2. Juga hasilnya adalah 1,5. Nah, nanti 1,5 ini kita konversi ke massa. Ya, massa SiO2 adalah mol dikali dengan mR-nya. Molnya 1,5, sementara mR-nya itu 62, ya. Maka hasilnya adalah 93 gram. Oke, itu untuk nomor 14. Nah, ini juga sama ya, seperti nomor 13. Nomor 13 itu menggunakan yang namanya hukum perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, sehingga ya seperti yang kakak sebutkan tadi, nah kita hanya perlu menentukan volume gas-gas hasil reaksi atau produknya saja. Sementara di sini diketahui bahwa CO2-nya itu adalah 200 ml. Oh, sehingga kita tinggal menentukan yang namanya gas dari H2O. Volumenya berapa? Coba lihat, perhatikan di sini. Untuk 2, koefisien CO2 itu menghasilkan yang namanya 200 ml. Untuk H2O itu koefisiennya 3. Ya, sehingga kita bisa hitung 3/2 dikali dengan 200, sehingga hasilnya adalah 300. Oke. Nah, maka dari itu volume totalnya itu akan sama dengan 200 ditambah 300 sama dengan 500 ml. Itu mungkin saja yang bisa kakak sampaikan untuk pertemuan yang kedua ini. Untuk kalian jangan lupa sering latihan untuk menghitung stoikiometri ini, karena stoikiometri ini sangat sering keluar di UTBK ya, baik itu sebagai soal, baik itu sebagai pendukung untuk menjawab soal. Itu saja dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.